kita kaget sekelompok sama dia beda sih. Orang Cina kan biasanya pintar. Biasanya. Iya sih, sekalian lupa nilai. Tapi jangan deh, katanya sih orang Cina. Orang Cina paling ini biasanya. Akhir-akhir ini, kita sering mendengar konflik yang berawal dari hal kecil, komentar di media sosial, atau ucapan yang katanya hanya bercanda. Namun, ketika candaan menyentuh hal sensitif seperti fisik, ras, atau latar belakang seseorang, tawa bisa berubah menjadi luka. Karena candaan bukan hanya tentang niat, tetapi juga tentang bagaimana orang lain merasakannya. Woi Cina, ada apa kan bilang kayak gitu? Canda lah ya ini. Woi, kau kadang bercanda tuh bikin nyaman juga. Masa sih cuma kayak gitu aja? Baper Bercanda. Lalu, bagaimana sebenarnya pandangan masyarakat tentang candaan seperti ini? Kami menanyakan 6 pertanyaan yang sama kepada beberapa orang dengan latar belakang yang berbeda. Berikut tanggapan mereka. Menurut saya, candaan bisa berubah menjadi intoleransi ketika candaan itu sudah mengarah kepada atau mengejek ya, tindakan mengejek seperti menyebutkan warna kulit, agama, terus fisik dan lain sebagainya. Buat candaan bisa berubah menjadi tindakan intoleransi adalah ketika ada pihak yang merasa tersakiti, ada pihak yang merasa tersinggung. Nah, menurut saya sebagai siswa, sebuah candaan bisa berubah menjadi tindakan intoleransi saat seseorang yang dibuat sebagai candaan itu merasa tersakiti atau tersinggung dengan candaan tersebut. Jadi kalau misalnya sudah tersakiti atau ada yang merasa tersinggung, berarti candaan itu sudah bukan candaan biasa. Karena kebanyakan orang selalu beralasan bercanda, kemudian tidak pernah memikirkan perasaan orang bahwa apa yang dikatakan, apa yang dilakukan itu ya karena menurut orang itu bercanda, jadi ya dia nggak memikirkan perasaan orang gitu. Ya mungkin karena sudah ada pergeseran kebenaran sih ya. Jadi pada dasarnya memang kan manusia jatuh dalam dosa ya, naturnya adalah berdosa. Jadi kadang-kadang sesuatu hal yang menyakitkan justru itu dianggap jadi sesuatu yang wajar, padahal sebenarnya itu tidak boleh dilakukan. Nah, sekarang banyak siswa-siswa tuh sudah terbiasa menganggap candaan-candaan yang menyakitkan, menyinggung suku, ras, bahkan fisik itu sebagai hal yang biasa. Karena sudah mulai tenar di media-media sosial kita mengkritik orang-orang lewat fisik, tapi diselubungi dengan candaan. Hal itu menjadi masalah karena sudah menjadi kebiasaan. Mereka membiasakan hal itu karena sebagai bentuk keakraban kadang atau sebagai kebiasaan mereka memang. Peran teman sebaya tentu mengingatkan teman bahwa candaan yang sifatnya intoleransi itu tidak baik dan itu menyakitin orang lain, maka fungsi teman sebaya adalah terus mengingatkan sih sebagai penyeimbang. Peran teman sebaya tentu harus saling mengingatkan ya. Tentunya teman sebaya ini juga harus teman yang memang punya kesadaran. Kalau dia ikut-ikutan, kalau dia nimbrung, ya berarti ini sesuatu yang justru semakin jatuh. Tapi teman sebaya peran pentingnya adalah dia harus menyadarkan. Jadi awalnya dia dalam dirinya tuh harus ada kerelaan, harus ada ketersediaan untuk menasihati temannya. Dan itu memang harus saling menerima satu dengan yang lain. Nah, kita remaja pasti sangat erat dengan teman-teman sebaya ya. Teman kita melakukan apa, kita pasti akan ikut-ikutan. Maka kita sebagai teman sebaya itu tidak boleh menormalisasikan hal itu. Karena kalau kita normalisasi, teman-teman kita yang lain bisa ikut-ikutan normalisasi. Dan at the end itu jadi hal yang biasa. Melakukan pembinaan, melakukan bimbingan dan memberi
memberikan edukasi-edukasi dengan mengundang narasumber. Mungkin salah satu caranya adalah ya dengan cara memberikan saat teduh setiap pagi ya, dengan cara diadakannya program saat teduh. Itu adalah cara yang mungkin bisa dipakai untuk mengingatkan anak-anak didik, untuk mengingatkan siswa-siswi supaya mereka tetap punya rasa untuk saling menghargai, punya hati yang tulus, punya hati yang sedia dan rela untuk mengasihi mereka siapapun yang berbeda dengan kita. Tidak membiasakan candaan-candaan mungkin dengan nama orang tua, panggilan fisik tertentu, dan mungkin membina anak-anaknya supaya melakukan candaan yang wajar. Apa pesan dan pelajaran yang dapat diambil? Berdasarkan hasil wawancara kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya dari candaan-candaan kecil yang kita lontarkan, yang kita anggap sebagai suatu hal yang lucu, ternyata bisa menjadi suatu kegiatan intoleran bagi orang-orang yang berbeda dengan kita. Nah, jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya kita harus memikirkan dengan jernih apa saja kata-kata yang ingin kita ucapkan, yang ingin kita keluarkan, dan juga apakah perkataan yang nantinya akan kita keluarkan sebagai candaan akan berujung pada hal yang baik atau yang buruk bagi orang yang mendengarkannya. Maka dari itu di sini juga kita memerlukan peran teman sebaya untuk memperingatkan dan tidak menganggap hal yaitu candaan membawa tentang ras, suku, agama adalah suatu hal yang wajar, dan kita juga memerlukan sekolah untuk mendidik lebih baik lagi muridnya dan juga memberikan suatu narasumber yang menceritakan atau membahas tentang intoleransi ini dan apa saja cara untuk mencegahnya dan juga cara untuk menghilangkannya. Guys, omongan kalian itu bisa nyakitin siapa aja. Kita nggak pernah tahu isi hati mereka dan kapan mereka tersakiti dengan omongan kita. Jangan sampai kita menyakiti orang lain. Bercanda boleh saja dilakukan asal bukan perbedaan yang dijadikan bangsa. Yuk mulai dari diri sendiri untuk lebih bijak dalam bercanda. Buat orang lain ikut tertawa, bukan malah merasa terluka. karena tawa yang baik adalah tawa yang bisa dirasakan bersama.